Baik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik, bagus ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita untuk berdoa dulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin, doa selesai. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu mau absen dulu. Hari ini ada yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya. Oke, sudah sesuai sama jumlah yang hadir. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, Ibu mau nge-review dulu tentang materi kita pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat gak pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Oke, Arka. Konsep dasar ilmu ekonomi, Bu. Iya, benar. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, ada yang masih ingat gak apa sih ilmu ekonomi itu? Oke, Reza. Ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan. Oke, benar ya. Jadi ilmu ekonomi itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dalam mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai tujuannya. Nah, ada yang masih ingat tujuan dari mengalokasikan sumber daya itu apa sih? Apa sih yang harus dicapai? Oke, Suhendra. Kemakmuran melalui kebutuhan manusia. Iya, benar ya. Jadi yang harus dicapai itu adalah kebutuhan manusia. Nah, berarti masih pada ingat ya sama materi kita pada minggu lalu. Berarti semuanya memperhatikan nih. Wah, hebat sekali ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi kita pada hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu udah kasih gambaran nih tentang materi kita pada hari ini. Ada yang masih ingat gak? Kita hari ini bakal ngebahas tentang apa? Oke, Siska. Masalah pokok ekonomi, Bu. Iya, benar sekali ya. Jadi kita akan membahas tentang masalah pokok ekonomi. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, Ibu mau kasih tahu dulu apa sih tujuan dari kita mempelajari mempelajari masalah pokok ekonomi ini. Nah, jadi tujuan dari kita mempelajari masalah pokok ekonomi ini yaitu ada yang pertama, kita mampu mendeskripsikan masalah dari ekonomi tersebut. Yang kedua yaitu adalah mampu mengidentifikasi masalah-masalah pokok ekonomi. Oke. Nah, kata masalah. Dalam kehidupan sehari-hari kita udah sering nih dengar yang namanya masalah. Siapa yang mau ngasih pendapat tentang apa sih masalah itu? Oke, Alisa. Ketidaksesuaian ekspektasi dengan realita, Bu. Iya, benar ya. Yang lain ada yang mau menambahkan? Oke, Maria. Suatu keadaan atau situasi yang membutuhkan sebuah solusi, Bu. Iya, benar. Jadi masalah itu seperti yang dikatakan oleh Alisa tadi, bahwasanya masalah itu adalah ketidaksesuaian ekspektasi kita terhadap apa yang terjadi. Nah, benar ya. Dan yang dikatakan oleh Maria bahwasanya masalah itu adalah suatu kondisi atau suatu situasi yang mengharuskan kita untuk memikirkan sebuah solusi. Nah, jadi sebuah masalah itu ada untuk dicari solusinya. Nah, untuk masalah ekonomi, kita masuk ke masalah ekonomi nih. Apa sih masalah yang berkaitan sama ekonomi dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada yang mau ngasih pendapat nggak? Apa sih contoh dari masalah ekonomi itu? Oke, Lia. Iya, benar ya. Jadi salah satu contohnya itu adalah yang sering dihadapi oleh para pelajar nih, yaitu masalah uang jajan. Kenapa masuk ke masalah ekonomi? Karena uang jajan itu adalah salah satu alat yang dapat digunakan sebagai alat pemenuhan kebutuhan kita, ya kan? Alat memenuhi kebutuhan peserta didik di luar rumah. Oke, sekarang kita masuk ke masalah pokok ekonomi. Nah, masalah pokok ekonomi. Berdasarkan teori ekonomi, masalah pokok ekonomi itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu adalah masalah pokok ekonomi praklasik, dan yang kedua adalah masalah pokok ekonomi klasik. Yang ketiga yaitu adalah masalah pokok ekonomi modern. Yang pertama, masalah pokok ekonomi praklasik.
Nah, dikatakan praklasik ini, klasik itu sebenarnya itu adalah tradisional. Nah, dikatakan pra-tradisional berarti dia adalah perekonomian sebelum masuk ke masa tradisional. Nah, dalam perekonomian pra-klasik tersebut, masalah yang dihadapi yaitu adalah bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup kita yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Nah, kebutuhan hidup manusia itu gak ada batasannya, tetapi sumber daya yang ada itu terbatas, jumlahnya itu terbatas, baik sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Nah, sumber daya manusia itu berupa apa sih? Ya, berupa tenaga, seperti buruh, seperti ojek, apa lain sebagainya, dan itu berhubungan dengan sumber daya manusianya. Nah, yang selanjutnya itu adalah yang kedua, masalah pokok ekonomi klasik atau masalah pokok ekonomi tradisional. Nah, apa sih yang sering dihadapi dalam masalah ekonomi klasik ini atau ekonomi tradisional ini? Ada yang tahu nggak? Ada yang udah pernah dengar nggak sebelumnya? Oke, Reza. Proses produksi, distribusi, dan konsumsi, Bu. Iya, benar ya, seperti yang dikatakan Reza, bahwasanya masalah dalam ekonomi klasik ini itu ada berupa proses produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, di sini Bu akan menjelaskan bagaimana sih masalah ekonomi klasik yang berupa proses produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Apa sih yang dipermasalahkan di situ? Nah, yang pertama yaitu adalah proses produksi. Dalam proses produksi ini yang menjadi masalahnya itu adalah apa yang akan diproduksi. Produk yang akan diproduksi itu apa? Kebutuhan masyarakat itu apa? Itu yang akan dibahas di proses produksinya. Yang kedua yaitu adalah distribusi. Nah, distribusi ini adalah bagaimana produsen menyampaikan barang tersebut, produk tersebut kepada konsumen tanpa kekurangan apapun. Nah, contoh masalah dalam hal distribusi ini yaitu biasanya pada penjualan barang-barang kaca. Karena barang kaca ini adalah sesuatu produk yang sangat mudah untuk pecah. Jadi, para produsen memiliki tantangan untuk menyampaikan barang tersebut kepada konsumen tanpa lecet sedikit pun, tanpa kekurangan apapun, dan dengan kualitas yang baik. Yang ketiga yaitu adalah masalah konsumsi. Kenapa sih konsumsi itu dipermasalahkan? Nah, konsumsi itu yaitu berarti dari pihak konsumen. Enggak cuma dari konsumen, tetapi juga dari pihak produsennya. Kenapa dari pihak produsen juga? Karena produsen harus mampu menciptakan barang yang tepat guna. Maksudnya barang tepat guna itu yang seperti apa? Barang yang tidak memiliki pengganti. Nah, jadi ketika barang tersebut diproduksi, barang tersebut bakal dipakai oleh masyarakat sesuai dengan target pasar mereka. Nah, apakah hal itu dikonsumsi dengan baik? Apakah ujungnya ternyata sia-sia setelah dibeli? Nah, itu yang menjadi masalah. Sehingga produsen harus mampu menciptakan barang yang tepat guna, yang memang dibutuhkan oleh para konsumennya. Selanjutnya kita masuk ke masalah pokok ekonomi modern. Nah, masalah pokok ekonomi modern ini apa sih yang menjadi masalah dalam ekonomi modern? Ada yang mau memberikan pendapat? Oke, Lia. What? How sama for who, Bu? Ya, jadi masalah dalam ekonomi modern ini ada 3, yaitu yang pertama adalah what, yang kedua adalah how, yang ketiga yaitu adalah for what. Nah, yang pertama yaitu adalah what, apa produk yang akan diproduksi. Nah, dalam ekonomi modern, nah, sistem produksinya itu sudah lebih maju dibanding dengan ekonomi klasik. Kenapa? Dalam sistem ekonomi modern itu tenaga sumber daya manusianya itu sudah banyak yang digantikan dengan teknologi. Jadi para produsen dapat dengan mudah memproduksi barang yang akan mereka produksi. Karena apa? Karena
alat yang digunakan itu sudah cukup canggih dan produk yang dapat mereka produksi itu lebih banyak karena menggunakan teknologi tersebut. Nah, dengan demikian yang menjadi masalahnya itu ya adalah itu para produsen harus mampu menciptakan suatu produk yang memang diminati oleh pasar, yang mana pangsa pasarnya itu cukup besar sehingga mereka dapat memproduksi produk dengan jumlah yang banyak dan juga dapat dipastikan bahwa produk tersebut akan laku di pasaran karena sudah sesuai dengan target pasar mereka. Jadi seperti contohnya pada masa pandemi kemarin banyak permintaan akan masker. Nah, dalam hal tersebut para produsen memanfaatkan hal tersebut. Mereka memproduksi masker dalam jumlah yang besar karena apa? Mereka berani memproduksi jumlah besar tersebut karena memang permintaan di pasar akan masker tersebut sangat besar dan mereka dapat memastikan bahwa produk tersebut akan laku di pasaran. Nah, yang kedua yaitu adalah how, bagaimana? Setelah mereka mengetahui apa yang akan diproduksi, nah mereka harus memikirkan bagaimana cara mereka untuk memproduksi barang tersebut, produk tersebut. Apa yang harus mereka butuhkan untuk memproduksi tersebut? Ketika mereka membutuhkan sumber daya manusia, mereka harus memikirkan berapa sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam memproduksi produk tersebut. Jika yang dibutuhkan sumber daya alam, apa sumber daya alam yang mereka butuhkan untuk memproduksi tersebut? Nah, lalu diolahlah tersebut. Sumber daya alam dan sumber daya manusianya dimanfaatkan, diolahlah menjadi suatu produk yang tepat guna. Nah, yang ketiga yaitu adalah for who. For who itu untuk siapa? Ketika kita sudah mengetahui barang yang harus diproduksi apa, bagaimana cara memproduksinya, kita harus memikirkan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Nah, misal kita memproduksi suatu barang yang branded, berarti target pasarnya itu adalah orang-orang dalam situasi perekonomian menengah ke atas atau mungkin hanya perekonomian kelas atas. Jadi kita harus mampu untuk mengetahui siapa pangsa pasarnya, siapa target pasarnya. Jadi dalam memproduksi itu kita menentukan untuk siapa barang tersebut akan diproduksi. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya terkait masalah pokok ekonomi, baik itu praklasik, klasik maupun ekonomi modern. Oke, baik. Alisa. Apa sih Bu yang membedakan dari ketiga masalah pokok ekonomi tersebut? Oke, jadi bagi teman yang lain ada yang mau menjawab pertanyaan Alisa? Apa yang membedakan ketiga masalah pokok ekonomi tersebut dari masalah pokok ekonomi praklasik, masalah pokok ekonomi klasik, masalah pokok ekonomi modern? Ada yang tahu apa yang membedakan ketiga masalah pokok ekonomi tersebut? Oke, Suhendra. Kalau praklasik lebih berfokus kepada pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan klasik berfokus kepada prosesnya. Modern berfokus Oke, benar ya. objeknya. Bahwasanya kalau ekonomi praklasik itu berfokus pada bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terbatas, sedangkan sumber dayanya terbatas. Maka dari itu perlu untuk kita menentukan skala prioritas kita. Nah, yang kedua, masalah pokok ekonomi klasik. Masalah pokok ekonomi klasik itu dia lebih berfokus kepada prosesnya, proses distribusi, proses produksi, dan proses konsumsi. Sedangkan masalah pokok ekonomi modern dia lebih kompleks karena tidak hanya memikirkan prosesnya tetapi juga apa, untuk siapa, targetnya gimana. Jadi dia pembahasannya lebih kompleks. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Sebelum Ibu yang akan bertanya. Oke, sepertinya udah pada ngerti nih ya. Jadi sekarang Ibu mau bertanya.
sebutkan contoh dari masalah ekonomi klasik yang kamu ketahui. Ibu kasih waktu berpikir selama 5 menit. Oke, silahkan siapa yang mau memberikan pendapatnya? Iya, benar ya. Yang lain ada yang ingin memberikan pendapat? Baik, berdasarkan beberapa jawaban yang telah teman kita sampaikan, Ibu percaya bahwa semuanya sudah mengerti terkait materi kita pada hari ini. Nah, nanti kalau ada yang belum dimengerti, boleh ditanyakan di grup WhatsApp kita. Nah, sebagai penutup dalam pembelajaran kita hari ini, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu adalah bahwasanya permasalahan dari masalah pokok ekonomi, mulai dari masalah pokok ekonomi praklasik, masalah pokok ekonomi klasik, dan masalah pokok ekonomi modern, inti dari permasalahannya itu adalah pemenuhan kebutuhan manusia, mulai dari produknya apa, proses produksinya bagaimana, target pasarnya siapa, yaitu adalah masyarakat. Berarti dengan demikian bahwasanya pemenuhan kebutuhan manusia itu merupakan salah satu masalah yang paling penting untuk dihadapi. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat semuanya, sampai ketemu di minggu depan.